Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Cindy Audina dan ada bintang Muhammad Fadil teman saya dan satu lagi ada Muhammad Villa. Sebelumnya kami kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Kepada teman-teman, selamat menonton, enjoy! Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya, dengan beribu pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan segala aspek perbedaan yang ada. Unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, wadah wawasan Nusantara. Unsur dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi. Yang pertama, yaitu berdasarkan arti klasiknya, yaitu memusatkan perhatian pada wilayah lautan, sedangkan arti pengembangannya yaitu melindungi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, sehingga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara memiliki 2 bentuk komponen dasar. Yang pertama adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah asas-asas kesatuan dan pemerataan. Ketiga adalah unsur tata laku. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara dibagi menjadi 2, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam itu, bangsa Indonesia harus peka dan berusaha dalam mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu konflik bangsa dan harus dapat memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Arah pandang keluar ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus berusaha dalam menjaga kepentingan nasional untuk semua aspek kehidupan. Kedudukan wawasan Nusantara. Pertama adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini keberadaannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kedudukan yang kedua yaitu wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Keempat, ketahanan nasional sebagai kebijaksanaan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah.
Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Created using Powtoon.